Bagaimana jika satu ledakan emosi dalam hitungan detik bisa mengubah seluruh hidup seseorang selamanya? Bagaimana jika satu benda yang hancur justru membuka mata hati yang selama ini tertutup kesombongan? Dan bagaimana jika orang yang kita anggap paling rendah ternyata menjadi penyelamat di saat kita paling membutuhkan? Kisah ini bukan sekedar cerita tentang amarah. Ini tentang penyesalan, tentang hati yang tersentuh, dan tentang pelajaran hidup yang datang dari arah tak terduga. Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir, karena bagian terakhirnya bisa membuatmu terdiam dan merenung. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan like, share ke teman-temanmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap dukunganmu membuat kami semakin semangat menghadirkan kisah inspiratif penuh makna untukmu. Pagi itu, kantor pusat perusahaan berdiri megah seperti istana kaca yang memantulkan cahaya matahari dengan anggun. Lantai marmernya mengilap, aroma kopi premium menguar dari sudut pantry, dan suara ketikan keyboard terdengar seperti irama mesin yang tak pernah lelah bekerja. Semua tampak normal, bahkan terlalu sempurna. Namun di balik pintu ruang kerja utama di lantai 20, suasana terasa berbeda. Seolah udara di sana lebih berat dari biasanya. Di balik meja kayu besar dengan permukaan mengilap, Alina duduk tegak dengan wajah tegang. Jari-jarinya mengetuk meja berulang kali, bukan karena bosan, melainkan karena pikirannya dipenuhi kecemasan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Kenapa laporan ini belum masuk? Gumamnya pelan, matanya menatap layar laptop dengan sorot tajam. Di luar ruangan, para staf berbisik pelan. Mereka tahu tanda-tanda itu. Jika Alina sudah mengetuk meja seperti itu, berarti badai emosi sedang berkumpul di dalam dirinya, menunggu meledak. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka pelan. Seorang petugas kebersihan melangkah masuk dengan hati-hati, membawa ember kecil dan kain lap. Namanya Pak Rahmat. Usianya sudah melewati 50, rambutnya mulai memutih di pelipis, dan langkahnya selalu pelan seperti takut mengganggu siapapun. Ia melihat meja kerja yang sedikit berdebu dan berniat membersihkannya cepat sebelum rapat penting dimulai. Dengan gerakan hati-hati, ia menggeser laptop beberapa sentimeter agar bisa mengelap permukaan meja. Tangannya begitu pelan, seakan benda itu terbuat dari kaca tipis yang bisa pecah jika disentuh terlalu keras. Namun tepat saat kain lap menyentuh meja, suara kursi bergeser keras. "Siapa yang menyentuh laptop saya?" Suara Alina tiba-tiba memotong udara. Tajam, dingin, mengagetkan. Pak Rahmat langsung kaku. Kain lap di tangannya berhenti bergerak. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Saya, Bu," jawabnya pelan, nyaris berbisik. Ia menunduk hormat, seperti murid yang takut dimarahi guru. "Saya cuma mau bersihkan meja. Laptopnya saya geser sedikit saja." Alina berdiri perlahan. Sepatu haknya berbunyi tegas di lantai marmer. Setiap langkahnya terasa seperti tekanan yang makin berat di dada Pak Rahmat. "Kamu tahu tidak?" katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Di dalam laptop itu ada data penting perusahaan?" Pak Rahmat menelan ludah. "Maaf, Bu, saya tidak tahu." Kata-kata itu sederhana, jujur, tanpa niat membela diri. Tapi entah kenapa bagi Alina kalimat itu terdengar seperti alasan yang menantang otoritasnya. Alina menghela napas panjang, namun bukan untuk menenangkan diri, melainkan seperti menahan ledakan yang sudah tak bisa dibendung. "Tidak tahu?" ulangnya pelan. Alisnya terangkat. Suasana ruangan berubah dingin. Beberapa staf di luar pintu mulai saling melirik cemas. Mereka tahu nada itu. Nada sebelum badai. Pak Rahmat menunduk lebih dalam. Tangannya menggenggam kain lap erat-erat, sampai buku jarinya memutih. "Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya hanya ingin meja terlihat bersih saat Ibu bekerja," katanya lirih. Namun bukannya luluh, wajah Alina justru makin menegang. Dalam pikirannya, semua tekanan pekerjaan, tuntutan investor, dan rasa takut gagal bercampur menjadi satu. Dan tanpa ia sadari, emosi itu mencari pelampiasan, dan orang tua sederhana di depannya
menjadi sasaran yang paling mudah. "Kamu pikir ini tempat latihan kerja pertama kamu?" katanya tajam. "Ini kantor perusahaan besar, bukan rumahmu." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke hati Pak Rahmat. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Alina meraih laptop itu dengan gerakan cepat. Tangannya mencengkram kuat, seolah benda itu penyebab semua kekacauan dalam hidupnya. "Ini akibatnya kalau orang sembarangan pegang barang orang," teriaknya. Dan dalam satu gerakan penuh amarah, ia mengangkat laptop itu lalu membantingnya keras ke lantai. Suara benturannya menggema memantul di dinding kaca, keras, tajam, memekakan. Serpihan plastik beterbangan, bagian layar terlepas. Suara retakan kecil terdengar seperti jeritan benda yang tak berdaya. Semua orang membeku, tak ada yang berani bernafas terlalu keras. Pak Rahmat menatap lantai dengan mata membesar, bibirnya gemetar. Ia tidak melihat laptop itu sebagai benda mahal, ia melihatnya sebagai kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Dalam diam, setetes air mata jatuh ke pipinya. Jatuh pelan, tanpa suara, tanpa protes, hanya membawa rasa sedih yang begitu dalam. Ruangan itu mendadak senyap, seperti dunia baru saja berhenti berputar. Suara AC yang biasanya tak terdengar, kini terasa menggema, seolah satu-satunya bunyi yang berani hidup di tengah keheningan. Tak ada yang bergerak, bahkan napas para staf terasa tertahan di tenggorokan. Pak Rahmat masih berdiri di tempatnya, menatap pecahan laptop di lantai seperti seseorang yang baru saja menyaksikan mimpi buruk menjadi nyata. Tangannya gemetar, kain lapnya jatuh tanpa ia sadari. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin meminta maaf lagi, mungkin menjelaskan, tapi bibirnya tak sanggup terbuka. Hatinya terasa seperti diremas pelan, bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia tahu ia baru saja dianggap sebagai penyebab kemarahan seseorang yang berkuasa atas nasib pekerjaannya. "Keluar kamu!" Suara Alina terdengar dingin, datar, tanpa emosi. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menakutkan daripada teriakan. Pak Rahmat mengangkat kepala perlahan. Matanya merah, tapi ia tetap menunduk hormat. "Baik, Bu," jawabnya pelan. Ia membungkuk sedikit, lalu melangkah menuju pintu dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah seperti memikul beban tak terlihat. Tepat sebelum membuka pintu, ia berhenti sebentar. Suaranya nyaris tak terdengar ketika ia berbisik. "Saya cuma mau kerja jujur, Bu." Kalimat itu begitu pelan hingga hampir larut dalam udara. Namun entah bagaimana, terasa menggema di hati siapapun yang mendengarnya. Begitu pintu tertutup, suasana tetap membeku. Tak ada yang langsung berbicara. Para staf saling menatap, ragu siapa yang berani memecah keheningan. Akhirnya seorang staf muda dengan wajah pucat memberanikan diri melangkah maju. "Bu," katanya hati-hati. "Data proyek yang tadi Ibu cek, semuanya ada di laptop itu." Alina menoleh cepat. "Apa maksudmu?" tanyanya tajam. Staf itu menelan ludah. "Server cadangan belum sempat sinkron sejak tadi malam. Jadi, file aslinya cuma ada di situ." Kata-kata itu meluncur pelan, tapi efeknya seperti petir yang menyambar tepat di atas kepala. Wajah Alina yang tadinya keras mendadak kosong. Matanya perlahan turun menatap serpihan laptop di lantai. Suara detak jantungnya sendiri terdengar jelas di telinganya. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Ia seperti berharap benda itu tiba-tiba utuh kembali jika ia cukup lama menatapnya. Namun kenyataan tetap diam, kejam dan tak berubah. Dalam pikirannya, bayangan presentasi penting, kontrak kerjasama, dan reputasi perusahaan berputar kacau, seperti kertas diterbangkan badai. Untuk pertama kalinya sejak menjabat CEO, ia merasakan sesuatu yang jarang ia akui. Takut. Bukan takut kehilangan jabatan, tapi takut menghadapi akibat dari emosinya sendiri. "Bu, presentasi investor mulai 10 menit lagi," ucap staf lain dengan suara nyaris bergetar. Kalimat itu membuat waktu terasa berhenti. 10 menit.
hanya 10 menit untuk menyelamatkan sesuatu yang baru saja ia hancurkan sendiri. Alina perlahan berlutut di lantai tanpa memperdulikan rok mahalnya menyentuh serpihan plastik. Tangannya meraih potongan laptop seolah berharap potongan-potongan itu bisa disatukan kembali seperti puzzle. Kenapa aku lakukan itu? Bisiknya, suaranya pecah. Tidak ada yang menjawab. Seluruh ruangan tahu pertanyaan itu bukan untuk mereka. Itu pertanyaan yang ditujukan Alina kepada dirinya sendiri, kepada amarah yang tadi ia biarkan mengambil kendali. Alina masih berlutut di lantai. Serpihan laptop berserakan di sekelilingnya, seperti potongan harga diri yang ikut pecah bersamanya. Tangannya yang biasanya tegas, kini bergetar saat memungut bagian demi bagian perangkat itu. Layar retak, engsel patah, tombol keyboard terlepas. Semuanya menjadi saksi bisu ledakan emosinya barusan. Ia menatap pantulan samar wajahnya di pecahan layar hitam. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya bukan sebagai CEO hebat yang ditakuti banyak orang, melainkan sebagai seseorang yang baru saja kalah oleh amarahnya sendiri. Dadanya terasa sesak. Udara di ruangan itu mendadak terasa berat, seolah menekan paru-parunya pelan-pelan. Dalam hati ia berbisik, apa yang sudah aku lakukan? Para staf berdiri mematung di sekeliling ruangan. Tak ada yang berani mendekat, tapi tak ada juga yang tega meninggalkannya sendirian. Mereka belum pernah melihat Alina seperti ini. Biasanya, ia selalu terlihat kuat, cepat mengambil keputusan, dan tak pernah goyah. Namun sekarang, perempuan yang sama itu terlihat rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak oleh satu sentuhan lagi. Salah satu staf berbisik pelan pada rekannya. Aku belum pernah lihat Bu Alina diam selama ini. Rekannya hanya menggeleng pelan, tak tahu harus menjawab apa. Sunyi kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini sunyi itu bukan karena takut dimarahi, melainkan karena semua orang merasakan ketegangan batin yang sama. Tiba-tiba, klik, suara gagang pintu terdengar pelan. Semua kepala menoleh bersamaan. Pintu terbuka perlahan, dan di ambang pintu berdiri Pak Rahmat. Wajahnya masih terlihat sendu, tapi matanya tampak lebih tenang. Di tangannya, ia memegang sesuatu kecil, sebuah flash disk berwarna hitam. Ia melangkah masuk dengan ragu, seakan takut kehadirannya tidak diinginkan. "Maaf Bu," katanya pelan. Suaranya lembut, tidak menyimpan dendam sedikit pun. "Tadi waktu saya bersih-bersih, saya lihat ini jatuh di bawah meja. Saya pikir mungkin penting." Ia mengulurkan tangannya dengan hati-hati, seolah benda kecil itu jauh lebih berharga daripada dirinya sendiri. Alina menatap flash disk itu seperti seseorang yang baru saja melihat cahaya di ujung lorong gelap. "Itu punya saya?" Suaranya bergetar. Staf IT segera maju dan mengambilnya dengan cepat. Ia mencolokkan perangkat kecil itu ke komputer ruangan. Detik terasa melambat. Semua mata tertuju pada layar. Lalu tiba-tiba wajah staf itu berubah cerah. "Bu, ini backup file presentasi. Semua data ada di sini," serunya hampir tak percaya. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi hembusan napas lega. Beberapa staf menutup mulut menahan syukur. Ada yang memejamkan mata sebentar, seolah baru saja lolos dari jurang bencana. Namun di tengah rasa lega itu, Alina justru tidak bergerak. Ia tidak tersenyum. Ia tidak bersorak. Ia hanya menatap Pak Rahmat. Matanya perlahan berkaca-kaca. Dan kali ini bukan karena panik, melainkan karena rasa yang jauh lebih dalam. Malu. Malu karena baru saja merendahkan orang yang ternyata menyelamatkannya. Bibirnya bergetar. Ia berdiri perlahan, langkahnya mendekat dengan hati-hati. Seakan takut suara sepatunya saja bisa merusak momen itu. "Pak," suaranya pelan, nyaris pecah. "Kenapa Bapak masih mau menolong saya setelah semua yang saya lakukan?" Pak Rahmat tersenyum kecil, senyum sederhana, tulus, tanpa luka yang terlihat. "Karena menolong orang tidak harus menunggu diperlakukan baik dulu, Bu," jawabnya lembut. Dan kalimat itu terasa lebih kuat daripada teriakan apapun yang pernah Alina dengar dalam hidupnya. Kalimat sederhana itu menggantung di udara, seperti gema yang tak mau hilang. Alina terdiam.
Rasanya waktu melambat, seolah seluruh dunia sengaja memberi ruang agar kata-kata itu meresap sampai ke bagian hatinya yang paling dalam. Ia menatap wajah Pak Rahmat, wajah yang tadi ia perlakukan dengan kasar, dan baru sekarang ia benar-benar melihatnya. Kerutan halus di sudut mata, garis lelah di pipi, dan sorot mata yang hangat, meski baru saja disakiti. Di dadanya, sesuatu terasa runtuh pelan. Bukan reputasinya, bukan jabatannya, tapi tembok ego yang selama ini ia bangun tinggi-tinggi untuk melindungi dirinya dari rasa lemah. Tangannya perlahan mengepal di samping tubuhnya. Ia menelan ludah, berusaha menahan getaran di tenggorokan. Para staf memperhatikan dengan napas tertahan. Mereka tahu momen ini bukan sekedar percakapan biasa. Ini adalah detik ketika seseorang sedang bertarung melawan dirinya sendiri. Alina menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas. "Pak Rahmat, saya minta maaf." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi semua orang di ruangan itu, rasanya seperti gemuruh petir di langit cerah. Tidak ada yang pernah mendengar CEO mereka mengucapkan kata itu sebelumnya. Pak Rahmat tampak terkejut sesaat, lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang sama, tenang, sabar, tanpa luka yang ditunjukkan. "Tidak apa-apa, Bu," jawabnya lembut. "Saya sudah biasa dimarahi." Kata-kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Bukan sunyi karena takut, melainkan sunyi karena hati semua orang terasa tersentuh. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menyimpan kisah panjang di baliknya. Kisah tentang hidup yang mungkin tak selalu adil. Tentang hari-hari ketika ia harus menelan kata-kata kasar demi mempertahankan pekerjaan. Alina merasakan dadanya seperti diremas. Ia sadar, bagi dirinya mungkin itu ledakan emosi sesaat. Tapi bagi orang lain, itu bisa menjadi luka yang tinggal lama. Alina menunduk. Untuk pertama kalinya sejak ia memimpin perusahaan, ia merasa benar-benar kecil. Semua penghargaan, semua prestasi, semua angka keuntungan yang pernah ia banggakan, mendadak terasa tak berarti dibandingkan pelajaran yang ia dapatkan hari ini. Ia teringat perjalanan karirnya, bagaimana ia selalu percaya bahwa ketegasan berarti keras, bahwa kepemimpinan berarti harus ditakuti. Namun sekarang, ia berdiri di depan seorang pria sederhana yang tak punya jabatan, tak punya gelar, tapi memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Hati yang lapang. "Terima kasih, sudah mengingatkan saya jadi manusia," bisiknya lirih. 10 menit setelah laptop itu hancur, bukan perusahaan yang runtuh, bukan presentasi yang gagal, bukan pula reputasi yang hilang. Yang runtuh adalah kesombongan yang selama ini diam-diam tinggal di dalam diri Alina. Dan justru dari runtuhnya itulah sesuatu yang baru tumbuh, kerendahan hati. Hari itu ia belajar pelajaran yang tak pernah diajarkan di ruang rapat manapun, bahwa jabatan tinggi tidak pernah membuat seseorang lebih tinggi dari orang lain. Karena pada akhirnya, bukan posisi yang menentukan nilai manusia, melainkan bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Terkadang hidup tidak menguji kita lewat kegagalan besar, tapi lewat satu momen kecil yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Kisah tadi mengingatkan kita bahwa amarah sesaat bisa menghancurkan banyak hal, namun kerendahan hati mampu memperbaiki lebih banyak lagi. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jadikan itu pengingat bahwa setiap orang yang kita temui membawa pelajaran, bahkan mereka yang terlihat paling sederhana sekalipun. Karena bisa jadi, orang yang kita anggap biasa justru adalah alasan Tuhan menyelamatkan kita dari kesalahan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan ceritakan di kolom komentar pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari kisah ini. Siapa tahu ceritamu berikutnya bisa menginspirasi ribuan orang lainnya.